Tidak ada Islam kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad. Jangankan cuma sebatas Al-Quran dan Islam, hatta tidak akan ada dunia, tidak ada langit, bumi, bulan, matahari, surga, neraka kalau memang tidak diciptakannya nurnya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad yang dijaga daripada sulbi-sulbi, dijaga daripada lain-lain, ayat-ayat dilahirkan ke muka bumi di tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal, maka jelas dan ekes bahwa malam itu lebih afdal daripada malam-malam yang lainnya. Jelas sampai di sini. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, punten dulu. Kalau salah nantinya jangan dibilang salah ya. Kalau salah orang kalau salah, kamu salah. Tuh kan suka nyalahin. Ya saya salah kamu, saya mau membantu kamu. Kalau kamu salah saya bilang benar. Iya betul kan? Kalau kamu salah saya bilang kamu salah, saya menyalahkan kamu karena setiap untuk membenarkan paham kamu yang gagal paham. Kan sekarang banyak orang-orang yang gagal paham. Betul kan? Banyak yang namanya ustaz yang sekarang gagal paham. Pahamnya memang nggak ada. Betul kan? Kenapa sampai dia gagal paham? Pahamnya memang nggak ada karena lisannya capek lah. Lisannya bisa ngomong tapi otaknya kosong. Akhirnya yang keluar campur. Betul kan? Campur. Dengan campur kumaha coba? Nyebutkan di Indonesia tidak ada hal ini. Ya loh. Arisnya baca kitab Risalah Ma'awalah. Arisnya baca kitab Nasriyah. Arisnya sejarah keempatan. Saya sejarah kebutan. Saya sejarah Abu Saleh Kagutan. Terang Habib Umar Sipayu. Terang Habib Umar bin Hafiz. Yoting Umar bin Hafiz. Habib Umar Sipayu. Panas jelas uang batang, duitang, bah priuk, terus cikini itu sebanyak makom-makom Habib. Ya jelas yang dikuburkannya juga Habib. Dibilang nggak ada Habib. Emang nggak baca? Kenyataan nyata. Apalagi kalau kita baca nanti akan datang seorang pemimpin yang adil, namanya Muhammad bin Abdullah, yang diberi gelar Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin umat manusia sampai merokek. Dia dibilang adalah imamul adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, seorang raja yang adil. Imam Mahdi itu saat itu hadirin, dunia sewaktu dipimpin oleh Imam Mahdi 9 tahun, maka keadaan umat Islam itu subur makmur, gemah nikmah. Loh jinari cepat orang ini lamun bahasa kitabnya baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Itu Imam Mahdi. Kembali ke kita, nggak mau ngebahas kesana karena sekarang ceritanya bukan cerita orang yang menafikan, menghilangkan hak Indonesia. Ditutup cerita itu udah. Karena kalau masih angkat-angkatnya kayak manusia masih angkat-angkatnya, gua sikat di sini tuh, ya. Gua sikat habis biar sampai juga videonya ke sana. Yang sekarang ini yang lagi booming ini ceritanya bukan cerita Ustaz dialog eta lain. Lamun aya Ustaz nurutin habaib di Ustaz dialog. Ya kan aya buat apa Ustaz? Ya Allah, ya Allah burung cerita gitu. Enggak saya cerita lagi, malah cerita baru lagi sekarang. Cerita Rempang. Cerita Rempang kayak Rempang situ ada kampungan, ada desa sampai 12 desa atau
malah menindas masyarakat, malah menindas hak masyarakat. Kalau memang itu tempat mau digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, ya boleh-boleh saja, tapi harus jelas prosedurnya. Dengan cara apa? Dengan cara dibayar mahal, bukan main busur wae kayak rampok, kayak penjajah. Dulu penjajahan Portugis ngajajah Indonesia, lalu Portugal ngajajah Indonesia, lalu Belanda 350 tahun ngajajah Indonesia, lalu Jepang 3 tahun setengah ngajajah Indonesia. Begitu-gitu teuing. Begitu-gitu teuing. Terang ke masyarakat juga pengen terharu karya dari bahasa Sunda. Enggak begitu amat sih. Enggak begitu amat. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, Belanda tidak sampai bisa menggusur hak rakyat Indonesia. Enggak. Pajak-pajak saat itu masih sedang-sedang saja. Tapi sekarang Masya Allah, hadirin ya Allah, pajak listrik mahal, BBM mahal, BS. Saya kemarin mau ngundang di mana Senin mau habis. Harus Senin itu mau maulid dan pagi. Mudah-mudahan aku pulang. Ya senang masuk pada SMA. Sudah bisa jodoh orang paham susah. Bu, sekarang semuanya serba BBM naiknya. Dan lucunya BBM dinaikkan itu tengah malam. Lucu kan? Dulu zaman SBY ini pemerintah yang sebelumnya kalau mau menaikkan BBM itu DPR MPR itu musyawarah ditaikkan 1.000 ribut. Sekarang 4.000 tengah malam jambling. Sebab naik hadir BBM naik malah cuma besar maya lagu nih. Kumalain lagu tadi. Naik BBM naik tinggi sekali. Karena di masjid kan kita lagi mau besar ya. Kalau masjid lain lagi mau besar bawa di masjid. Ibu-ibu apa tuh? Naik cabai pun naik tinggi sekali. Naik beras pun naik tinggi sekali. Naik apa coba minyak pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat kecewa. Alasan ayeuna aneh di Indonesia serba ada, tapi di Indonesia masih ada rakyat yang mati kelaparan. Di Saudi nggak ada pelancongan, nggak tumbuh cabai, nggak tumbuh terong, cuma penghasilan yang ada di bawah bumi. Di Indonesia di bawah bumi banyak minyak, banyak emas, banyak perak, banyak inten, banyak di atas bumi serba tumbuh. Cek kurang sudah mati ngalungkeun kapal sambut jadi ante betian bang jadi doa dan alun ke dia serba subur. Tapi kenapa sih negara subur tidak ada kemakmuran? Kenapa coba? Jawabannya cuma satu, karena pejabat-pejabat kita sebagai wakil rakyat semuanya tidak amanah. Semuanya DPR kan itu wakil rakyat, betul nggak? Makanya DPR wakil rakyat semuanya kita itu udah diwakili sama dia, betul kan? Yang punya mobil dia, yang punya motor bagus dia, punya rumah mewah dia, karena dia sebagai wakil. Kemarin saya ada acara orang tua ibu saya meninggal hari Kamis kemarin, baru jadinya saya juga pulang karena besok ada acara pulang sini. Saya wakil ngaji di sana.
sudah diwakil. Insyaallah. Maka saya ngajak ke seluruh jamaah Habib sini. Kalau mau milih pemimpin dari RT, lurah sampai presiden, mohon ikuti anjuran ulama, ikuti ajakan ulama. Jangan gara-gara yang masih duit ulama ngajak yang benar kita ikut kepada yang salah. Ya ini musibah. Gara-gara uang 50 tahun laksana 5 tahun. Nih, perhatikan nih. Ada masyarakat Sinawararo ulama komo deui apalagi ulama ya di kalangan habaib. Dari dulu habaib dan ulama itu hidup rukun. Dari dulu ulama dan habaib itu bergandengan tangan. Sekarang ada ustaz, undangnya gede juga sih lumayan. Buat negara udah kan bisa tak boleh kan undang rame. Ya Allah, turunkan habaib. Alam dunia ini kalau nggak ada habaib udah kiamat. Jamaah, kita hidup di dunia ini kontrak habaib. Awas jangan sampai kita mata ala bukti ali Muhammad. Mata kafir. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarganya Nabi, maka matinya kafir. Dalam sebagian riwayat bahwa ayusum min rahmatillah, putus daripada rahmat Allah. Tinggal ingat kita komentar biar ada terakhir di situ. Ibnu Nawawi al-Batin jelas. Barang siapa yang situ tuh bahwa orang-orang yang mencintai keluarga Nabi akan diselamatkan daripada perjalanan juga Shiratal Mustaqim. Lihat di dalam kitab Qawaidiyah Syekh Nawawi al-Batani yang makamnya dekat Umi Khadijah mengakui dengan keadaan habaib yang ada di Indonesia ari tangkrak sia karang lahir ayeuna mudah-mudahan dengan habaib kan gelo bisa gitu. Gelo kan? Gelo mudah-mudahan senang topik hidayah. Mudah-mudahan senang topik hidayah. Doakan kalau berdoa segera Allah sendiri doakan modal sekarang. Jadi ulama dengan baik bahkan pun repeh lagi heterogen. Awas. Gara-gara ucapan dia terus orang lain yang membenci kepada para habaib, dosanya buat dia. Ada satu orang benci terhadap habaib gara-gara omongan dia, dosanya buat. Ada 100 orang dosanya buat dia. Ada 1000 orang gara-gara omongan dia akhirnya orang itu benci terhadap habaib, maka masuk dosanya ke rekening dia. Man sana sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang bikin kelakuan yang jelek, falahu wizruha, maka tetap dosanya buat dia. Wa wizru man amila balak, dan dosa-dosa orang yang melakukan dosa gara-gara dia buat dia. Makanya berapa ribu mungkin bisa juta orang yang tadi cinta terhadap baik atau setengah cinta terhadap baik gara-gara ucapan dia jadi membenci baik, dosanya masuk tak kuat terkadang dia. Alhamdulillah nih. Belumnya Syekh Maimun Jubair Mbah Maimun, terus Guru Ijai itu orang-orang soleh mungkin wali aulia ilah, dia cinta habaib. Justru ya Ustaz, kalau kita pengen cepat jadi wali nggak usah lama-lama riado, luruskan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, luruskan kecintaan kita kepada Juriyah Nabi Muhammad, cepat kita naik jadi makom aulia. Gak bakal jadi wali orang yang membenci Juriyah Nabi. Gak bakalan istilahnya orang yang membenci Juriyahnya Nabi dia jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pendeta habaib, Masya Allah, alhamdulillah menjadi hadirin kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yuk kita sambut bulan Ramadan dan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal dengan meramaikan kita baca sirahnya Nabi Muhammad SAW, baca manaqibnya Nabi Muhammad SAW, dan terapkanlah kehidupan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan keluarga kita dan
tidak bisa bikin jalan tol yang panjang. Dan jahiliyah di saat itu manusia benar-benar bodoh, tidak mengenal siapa yang menciptakannya. Jadi terus Nabi kalau dia hanya semata untuk menyempurnakan innama buistu tadi maka makai ada hasri, ada waktu asri ila wa innama akul wa tauqil kama taqaddama citra makhluk. Jadi pasti saya putus ke kaum ini hanya semata untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah melebihi binatang saat itu. Kenapa? Kita tahu kalau kami ngajak perjalanan palingan ya pepelakannya doang bener tuh. Tapi kalau jelema geus aja kata mau jelema, masya Allah. Pepelakan ya, agar ya, malah dijaga aja lamun awet ya. Benar? Innalillahi, manusia kalau sudah jahat lebih jahat daripada binatang. Manusia kalau sudah jahat mungkin lebih jahat daripada iblis. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi manusia kalau sudah jahat justru dia mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Dan sampai sekarang yang namanya zuriyah Fir'aun akan selalu ada. Zuriyah Abu Jahal akan selalu. Makanya pakai Pak Asatid kalau kita dakwah lalu banyak orang yang memusuhi kita, ya siapa kita? Nabi adalah manusia yang sempurna, sempurna dari bentuk tubuhnya, paraginya, akhlaknya. Masih ada banyak yang memusuhi, apalagi yang namanya Ahmad Ubaidillah. Udah rusak tempatnya, udah rusak akhlaknya. Wajar dimusuhi orang, betul kan? Sayyidina Muhammad akhlaknya sempurna, bentuk tubuhnya sempurna, sempurna. Karena Allah menurunkan ke alam dunia ini tidak ada duanya menciptakan manusia yang sempurna kecuali Sayyidina Muhammad. Bangga kita punya Nabi, jangan malu di depan orang kafir kita. Saya umatnya Sayyidina Muhammad. Lima era, masya Allah, Islam era, gagal, gagal, dikasih tanda gitu, gagal, hanya mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi dengan datangnya bulan awal kita harus bergembira sebagaimana Nabi Isa bin Maryam mengatakan di dalam surat As-Saff ayat 6, wa idqala Isa bin Maryam, sewaktu berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah buat kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku akan membenarkan kepada kitab Taurat yang diturunkan sebelum aku, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tidak sampai di situ ayat mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian wahai para Bani Israel, akan datang seorang rasul sesudah aku yang namanya Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Karena namanya Nabi di Taurat Ahmad, di Injil Ahmad, di Quran juga Ahmad. Di alam langit namanya Nabi masyhur Ahmad, di alam dunia Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua Muhammad, lalu alam ajahum bil bayan, lalu sewaktu datang Nabi Muhammad dakwah di kalangan Bani Israel, dakwah di kalangan orang-orang Yahudi, dakwah di kalangan di depan orang-orang Nasrani. Allah hadrat sihrul mubin, malah Nabi Muhammad tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Quran, dia berkata hada sihrul mubin. Yang dibawakan Muhammad ini adalah sihir yang nyata. Nabi dibilang tukang sihir. Apa katanya? Nabi dibilang tukang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak percaya. Ayo jawab datangnya Nabi, tidak bergembira suatu kelahiran Nabi, malah ingkar dengan kenabian Nabi Muhammad karena
dari turunan Ishak, bukan dari turunan Ismail. Tahukah ibunya Ishak siapa? Siti Sarah. Ismail ibunya siapa? Siti Hajar. Jadi Kangjeng Rasul ibunya adalah sanadnya Siti Hajar dari Nabi Ismail alaihi salam. Banyak sekarang orang yang tidak bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal, malah yang paling menyakitkan bahwa orang yang memperingati hari kelahiran Nabi adalah bid'ah dolalah, bid'ah munkarat, bid'ah sayyi'at, kata mereka. Itu yang mengukurkan orang Yahudi, bukan orang